Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama channel Ubaikan Inhil. Seperti biasa, kali ini saya membahas seputar P3K. Beberapa daerah sudah mengumumkan hasil seleksi administrasi. Nah, ini saya bahas Kota Batam. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui, di Kota Batam ini di dalam berita online sebelum pendaftaran P3K ini itu total guru honornya itu sekitar 7 ribuan. Nah, untuk guru honornya totalnya 7 ribuan. Nah, di sini kita bisa lihat untuk totalnya hanya 1591. Anggaplah kita bulatkan 1600. Berarti 5000 lebih, 5500 atau 400 itu tidak mendaftar. Nah, ini bisa jadi masalah-masalah saat pendaftaran yang menurut saya sangat fatal. Kita contohkan misalnya saya cari fotonya, masalah-masalah mana ya yang ini misalnya. Ini salah satu contoh yang menurut saya sangat fatal, yang seharusnya tidak boleh terjadi oleh guru honorer. Nah, apalagi ini penentu lah boleh dikatakan. Nah, seperti di layar ini sangat banyak ditemukan masalah seperti ini. Mohon maaf, formasi pada instansi sudah tidak tersedia. Anda tidak dapat melanjutkan pendaftaran. Nah, betul, untuk di awal itu memang seperti ini. Nah, namun Bapak Ibu kembali di website P3K Kemendikbud. Di sana ada juknis cara pendaftaran. Di sana Bapak Ibu baca selengkap-lengkapnya. Di sana jika menemukan masalah seperti ini, nah itu memang kita tidak bisa mengklik, nah lanjut dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu harus mengklik di bagian atas. Bagian atas itu kan ada biodata, sampailah terakhir itu resume. Nah, jadi Bapak Ibu harus mengklik biodata. Nah, setelah Bapak Ibu mengklik biodata, di situ Bapak Ibu bisa mengisi data sesuai dengan yang kita miliki. Nah, diantaranya misalnya IPK, nama kampus, dan seterusnya. Nah, setelah itu barulah kita, Bapak Ibu, bisa mengklik lanjutkan sampai akhirnya resume. Nah, karena Bapak Ibu kembali lagi di aturan yang sudah diinformasikan oleh Kemendikbud. Mohon maaf, saya cari dulu yang dimana ya. Jadwal pendaftaran itu kita baca kembali. Mana ini jadwalnya? Sabar Bapak Ibu. Aduh, mana jadwalnya ini? Salah. Kita cari dulu. Mana jadwal pendaftaran? Nah, ini ya. Oh, bukan. Sabar Bapak Ibu, saya carikan jadwal pendaftaran itu. Sebenarnya sudah saya nah ini sudah saya cut. Bapak Ibu bisa lihat di layar. Poin nomor 2 itu jadwal pendaftaran dan tahapan seleksinya. Di nomor 2 itu pendaftaran seleksi untuk semua pelamar. Nah, jadi pada saat pendaftaran itu semuanya pelamar itu wajib mendaftar, yang artinya termasuklah juga Bapak Ibu. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Nah, ini salah satu daerah saja saya contohkan. Saya yakin kalau dilihat dari FB itu beritanya sangat banyak yang ngeluh, formasi tidak ada, sudah linear dan segini, tidak bisa melakukan pendaftaran. Nah, itu tadi yang terjadi. Teman saya juga ada yang seperti itu. Nah, namun dia bertanya
apa namanya, kepada suaminya, ternyata suaminya mengerti. Nah, dan bisa langsung ke resume. Alhamdulillah memang saya tidak menemukan masalah itu. Nah, teman-teman saya memang rata-rata menemukan masalah itu. Nah, tapi akhirnya kurang lebih seminggu mereka rata-rata sudah menyelesaikan sampai resume. Nah, termasuk saya juga di sekolah itu tidak ada formasi dan seterusnya. Namun secara instansi ya saya ada formasi. Nah, karena kan mekanisme seleksi atau pengangkatan tahun 2022 ini ada perbedaan pada tahun 2021, sedangkan tahun 2021 itu tes murni. Nah, walaupun diuntungkan yang memiliki cerdik. Nah, untuk yang tahun ini ada juga yang disebut dengan observasi atau kesesuaian. Juknisnya Bapak Ibu bisa baca di website P3K Kemendikbud. Nah, bisa saja yang dialami oleh teman-teman kita yang ada di Batam ini, nah karena mungkin tidak bertanya, terus lagi tidak ada apa namanya yang membantu, terus lagi ditambah dengan mungkin tidak mau ya memantau YouTube dan FB. Nah, jadi itu memang penting Bapak Ibu. Mudah-mudahan ini pelajaran. Mudah-mudahan tahun depan itu tidak ada lagi kesalahan-kesalahan seperti ini. Nah, sekali lagi jika misalnya eh, terjadi hal seperti ini, nah untuk tahun ini sepengetahuan saya Bapak Ibu yang tidak melanjutkan atau yang tidak bisa lanjut sampai ke resume, maka dia tidak bisa dinilai berdasarkan apa namanya juknis seleksi, karena tidak bisa dinilai, dia tidak terlihat. Nah, namun mungkin tahun depan jika misalnya terjadi lagi hal seperti ini, nah Bapak Ibu tadi sudah saya tunjukkan jalannya jika misalnya tidak ada perubahan. Jadi jika misalnya layar pertama Bapak Ibu login masalahnya seperti ini, nah jadi langsung Bapak Ibu mengklik di biodata. Nah, setelah itu Bapak isi, barulah bisa melanjutkan hingga resume. Nah, ini sebenarnya bukan masalah, ini hanya apa namanya ya, boleh dikatakan sinyal ya, human error sedikit, ya kurang lebih seperti itu. Nah, jadi mungkin itu saja Bapak Ibu serta kawan-kawan, semoga bermanfaat. Nah, mudah-mudahan ini tahun depan tidak terjadi, atau misalnya sekarang dalam masa sanggah Bapak Ibu bisa memohon mungkin untuk kembali melakukan pendaftaran karena mungkin apa namanya ketidaktahuan dan apa namanya masalah seperti ini. Mungkin itu saja, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.